Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau Allah yang sangat setia Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengasihi Engkau. Kami rindu untuk mencintai Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bawa hati di hadapan Tuhan. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Bapa, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, besar setiamu, besar setiamu Bapa, besar setiamu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya untuk lambaikan tangan saya lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita hari ini? Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita sorak-sorak muji Dia dengan pujian bersyukur. Kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Yeah.
kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, kakiku kan syukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Angkat tangan, angkat tanganku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeay, haleluya. Sorak-sorak bagi Dia. Sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, seperti lagu tadi, apa yakin Bapak Saudara percaya Tuhan Yesus baik? Yang percaya lambaikan tangannya. Di sini semua sudah mengalami kalau Tuhan Yesus baik. Amin. Jadi kita pagi hari ini mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Oh, oh, oh. Katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Waktu saya mempersiapkan untuk memimpin pujian untuk pagi hari ini, saya dapat ayat di 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu Saudara, mungkin pernah ya, kita manusia yang tidak sempurna. Kadang-kadang kita ingin begitu mencintai Tuhan, kita ingin begitu setia, kita selalu pokoknya pengen sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi kita selalu punya kelemahan. Pada saat mungkin kita merasa beban yang berat, mungkin merasa kita kurang mampu, terus akhirnya kita tidak setia, mulai menjauh dari Tuhan. Tetapi ayat ini adalah jaminan buat kita Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan akan tetap setia sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saat merasakan keadaan demikian, mari tetap percaya, mari tetap datang sama Tuhan. Karena percaya Tuhan setia sampai selama-lamanya. Dia selalu menunggu kita untuk datang. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat pujian ini. Bapa, Kau setia. Ini hati kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Ya Tuhan, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku akan bersamamu. Lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama katakan lagi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku akan bersamamu.
Ibu Saudara, Kau tunjukkan dan tunjukkan kasih yang kami perlu Tuhan. Kau setia, ya Tuhan, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Katakan lagi dengan keras, Kau tunjukkan, ya Tuhan, setiamu. Kau menyediakan yang amin. Ini saatnya Bapak Ibu Saudara, silakan Kau panggil namanya. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan kembali datang kepadamu Tuhan. Walaupun begitu beban kami yang sangat berat Tuhan, yang merintangi Tuhan, tapi kami mau Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang sangat setia Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur punya Allah yang sangat setia, punya Allah yang sabar menungguku. Walau aku jatuh Tuhan, aku tidak tergeletak Tuhan, karena Engkau selalu menanti-nantikan Tuhan. Dengan tangan-Mu Engkau selalu mengangkat kami, menolong kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau. Hanya Engkau yang kami sembah, kami sanjung dan kami tinggikan Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia.
Mari Bapak Ibu Saudara pejamkan mata. Mari kita berhadapan langsung dengan Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia. Selalu menopang, ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang... Mari Bapak Ibu Saudara saya ajak berdoa. Tuhan, ini hati kami Tuhan, dengan sungguh-sungguh kami katakan, kami mau bersyukur ya Tuhan Yesus. Punya Allah yang sangat baik, punya Allah yang luar biasa setianya Tuhan, tiada yang menandingi Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami tidak mau mengecewakan Engkau Tuhan. Kami yang sudah kering dan lama Tuhan, tidak mempunyai hubungan lagi dengan Engkau, kami mau kembali Tuhan. Kami mau manggil Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu menunggu kami Tuhan. Kasih setia-Mu yang luar biasa Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saat teduh dengan Tuhan, panggil namanya, sebut namanya. Tuhan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kasih setiamu ya Tuhan, yang Tuhan senantiasa nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau ekspresikan dengan hadirmu, Engkau ekspresikan dengan kesetiaanmu. Bahkan Engkau tunjukkan, Engkau mengalami tersiksa, mati di atas kayu salib. Dan bangkit pula memberikan sebuah pengharapan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Biarlah bagian kami juga akan melakukan perbuatan yang sama. Engkau yang telah setia dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dilihat, yang dirasa, yang bahkan oleh karena kecintaan umatmu disaksikan kepada setiap orang, hingga bangsa-bangsa tahu bahwa kecintaanmu, kesetiaanmu, kasihmu Engkau tunjukkan kepada dunia ini. Demikian juga gerejamu di tempat ini Tuhan. Buat kami mengerti hidup dalam kesetiaan kepada pribadimu sendiri.
Terpuji namamu Tuhan. Sampaikan isi hatimu buat setiap pribadi tanpa terkecuali oleh roh hikmat, wahyu dan pengertian yang datang daripadamu. Kau siapkan sebagai sebuah investasi kekal yang mengubah pribadi lepas pribadi pada saat kami datang dan pulang dalam kondisi yang tidak sama lagi. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesetiaan Tuhan dinyatakan dari keturunan ke keturunan, diekspresikan dari hari ke sehari. Bahkan kalau boleh saya katakan, kesetiaan Tuhan itu diuji dengan berbagai macam cara. Orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya, orang yang ditebusnya, bukan berlaku baik kepada dirinya. Seringkali justru berlaku buruk, kecenderungannya mengecewakan. Tapi kasih setia Tuhan yang Anda dan saya nyanyikan tadi senantiasa baru setiap hari. Amin. Nah, bagian apa yang seharusnya Anda dan saya lakukan sebagai penyeimbang kasih setia Tuhan itu kepada kita? Ada sebuah ekspresi kehidupan yang dialami oleh umat yang dicintai Tuhan, oleh umat yang disayang oleh Tuhan, oleh umat yang Tuhan berkata, biji mataku sendiri melakukan pelanggaran, melakukan kegagalan. Kita mau belajar dari sebuah kegagalan yang dialami oleh bangsa Israel, dan oleh karena kegagalan itu menjadi sebuah pembelajaran, pemacu semangat untuk mereka mencari Tuhan lebih dan lebih lagi. Saudara, mungkin di antara kita pernah mengalami kegagalan. Buat orang-orang Israel, gagalnya perang menunjukkan gagalnya mereka dalam hubungan karib dengan Tuhannya. Buat Israel, gagalnya mereka tidak diberkati oleh karena kegagalan dalam pencarian akan Tuhan. Kalau Anda perhatikan dalam hubungan pribadi orang-orang beriman termasuk Abraham sebagai bapak orang beriman, dia menyadari benar bahwa sebuah kesetiaan Tuhan harus diimbangi dengan tindakan ketaatan yang total kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan harus diimbangi dengan sebuah total obedience yang dilakukan oleh Abraham. Itu sebabnya Tuhan itu disukai, disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena Abraham, Ishak dan Yakub memiliki sikap karakter yang sama, di mana beberapa kali mereka mengalami kegagalan, tapi mereka memperhatikan kegagalan-kegagalan mereka ditunjukkan oleh Tuhan sebuah kasih dan kesetiaan yang luar biasa. Memang kadang dia murka, tapi kemurkaannya tidak selama-lamanya. Pada saat Tuhan murka, begitu umatnya mau datang kepada Tuhan, rela rendah hati, mau dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan surut murkanya dan menggantikan kecintaan yang luar biasa. Saya berkata, kegagalan seseorang, baik dalam berpacaran, dalam menentukan jodoh,
dalam ekonomi, dalam merintis usaha, dalam segala hal, bahkan dalam karir itu dimulai dari sebuah gagal perjumpaan pribadi dengan Tuhannya. Orang yang mengalami gagal perjumpaan pribadi dengan Tuhannya, maka dia akan mengalami kegagalan dalam segala aspek kehidupan. Begitu pentingnya berhubungan pribadi dengan Tuhan. Begitu pentingnya Anda dengar-dengaran dengan suaranya. Begitu pentingnya setiap pribadi kita harus memulai dengan sebuah kehidupan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Baru orang itu akan mengalami penentuan kehidupan yang selanjutnya. Memang Tuhan pernah berjanji, paling tidak ada 2 ayat yang saya bagikan buat saudara. Perjanjian lama di dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ke-15 dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian juga dalam perjanjian baru, kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian B. Dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan yang berjanji, yang sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan. Senantiasa ada bersama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Namun mungkin beberapa saudara bertanya-tanya, kalau Tuhan menyertai aku, kalau Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan aku, kenapa aku dibiarkan mengalami kegagalan demi kegagalan? Aku sudah cinta dengan seseorang, tahu-tahu orang itu selingkuh dengan orang lain. Pernah kan ngalami diselingkuhi gitu saudara ya? Sakitnya itu di sini gitu. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Beberapa saudara juga mungkin mengalami betapa gagal itu menjadi sebuah penindasan yang membuat orang itu menjadi ngelokro dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kegagalan itu seringkali menjadi sebuah trauma yang sangat mengerikan luar biasa. Kita akan belajar di dalam Alkitab, ada seorang pemimpin yang telah belajar akan Tuhannya. Dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Kalau nanti Anda di rumah, Anda baca Yosua pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di sini kita akan belajar bagian per bagian, tidak keseluruhan kita baca, melainkan bagian per bagian. Yosua pasal 7 ayat yang pertama, dosa dan hukuman akan. Ayat yang pertama kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu. Lalu apa saudara? Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kalau Anda baca sebelum ayat sebelumnya, Tuhan itu menunjukkan keperkasaannya, penyertaannya, menaklukkan akan kota Yeriko yang besar itu. Saya pernah pergi ke sana, kota Yeriko, walaupun sekarang itu puing-puingnya masih ada, karena sejak saat itu
dikutuk dan setiap orang yang mencoba untuk membangunnya akan mengalami kematian yang luar biasa. Tembok itu tebal, setebal 2 kereta yang bisa berdampingan, saudara. Satu kereta mungkin sekitar 2 meter, kalau 2 kereta berdampingan itu sekitar 4 atau 5 meter, itu tembok Yeriko itu besarnya seperti itu. Tapi kita semua membaca bagaimana tembok itu bisa roboh, bukan ke dalam melainkan keluar. Kalau ke dalam artinya didorong dari luar ke dalam, tapi bukti sejarah menunjukkan tembok itu pecahnya itu keluar. Jadi ada sesuatu dari dalam dan kemudian menghancurkan tembok itu, rubuh keluar. Dan disitulah menjadi sebuah tonggak sejarah. Bagaimana Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa tidak bisa ditutup dengan tembok setebal apapun. Tidak mungkin ada sesuatu kemampuan yang bisa menghentikan kekuatan Tuhan yang luar biasa itu. Tapi dalam ayat yang berikutnya, Tuhan menunjukkan sebuah kota yang kecil, yang sederhana, manusianya tidak seberapa. Tapi kali itu mereka dikalahkan oleh kota Ai yang kecil. Kenapa? Oleh karena sebuah perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saya mau bagikan kepada kita semua, kegagalan itu menjadi sebuah pembelajaran untuk masing-masing kita. Sedia dievaluasi, sedia untuk membuka diri, apakah yang sedang Anda dan saya alami itu. Buat bangsa Israel, satu dosa yang mengakibatkan seluruh bangsa itu mengalami murka Tuhan. Dan saya mau kita semua belajar, sedia dievaluasi oleh Tuhan untuk kita bersama-sama mengalami perubahan sesuai dengan kehendak Allah. Ada 2 hal yang Tuhan nyatakan melalui perbuatan dari sebuah kegagalan yang dialami oleh bangsa Israel ini. Yang pertama, ada satu dosa yang dilakukan oleh Akan, di mana dosa itu tampaknya sederhana. Tuhan sudah berfirman, kalau kamu pergi menghancurkan musuh, jangan satu pun kamu membawa barang-barang, baik itu binatang maupun benda-benda. Semua harus dihancurkan. Mungkin mereka tidak pernah belajar dari apa yang dialami oleh orang-orang sebelumnya. Ketaatan itu merupakan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Ketidaktaatan itu merupakan dosa yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Mungkin orang tidak tahu dosa apa yang dilakukan oleh satu orang Akan ini, tapi mengakibatkan seluruh bangsa itu mengalami murka Tuhan. Mereka melihat bahwa kegagalan yang mereka alami itu sungguh sangat mempermalukan. Dan dari situ, saudara, ada sesuatu koreksi yang dilakukan oleh bangsa itu. Amsal pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-34. Amsal pasal 14 ayat yang ke-34. Dikatakan, baca sama-sama dengan saya, 2, 3. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Sekalipun perbuatan dosa dilakukan oleh satu orang saja, yaitu Akan yang tidak taat kepada Tuhan, itu merupakan noda bagi seluruh bangsa itu. Tuhan mengingatkan kepada kita, dosa yang dilakukan oleh satu orang Akan,
itu menggagalkan bangsa itu, menghancurkan bangsa itu. Dari sini kita belajar, jangan sekali-kali bermain-main dengan dosa. Sebuah perbuatan yang buruk akan menghadirkan murka Tuhan. Hingga Tuhan berkata atas apa yang dilakukan oleh Akan ini dalam kitab Yosua pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12. Yosua pasal 7 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya, musuh mereka. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengah kamu. Sebuah tindakan oleh karena orang itu mengambil barang yang telah dikhususkan untuk dibinasakan. Mungkin orang itu berkata eman-eman ya barang ini. Barangnya bagus nih, barang berharga nih. Pasti kalau dijual, wah tambah membuat aku kaya ini. Dan kemudian dia simpan. Tanpa menyadarinya bahwa barang itu membuat orang yang menyentuhnya telah kena poisonnya. Kena racunnya. Kena dampak kebinasaannya. Kalau Anda mendengar kesaksian yang disampaikan oleh Pak Untung di beberapa hari yang lalu. Bagaimana Tuhan mengubah seseorang dengan bersikap baik dengan orang ini. Ceritanya beliau punya hutang mungkin 2 miliar atau apa saya lupa. Dan kemudian orang itu berkata, kamu harus angsur. Dia berkata, baik saya angsur, setiap bulan dia nyiapin 20 juta. Dan itu dilakukan dengan sangat berat sekali. Karena kondisi ekonomi yang sangat menekan. Itu pun bukan karena kesalahan dia semata. Dan tiba-tiba Tuhan berbicara kepada orang itu. Orang itu sedang berdoa dan kemudian Tuhan berbicara. Kamu tahu, seorang imam kalau datang kepada Tuhan membawa api asing, itu akan menimbulkan murka Tuhan. Dan hari itu dia disadarkan, pantas perusahaanku hancur-hancuran. Tidak ada satu perusahaan yang ada yang dia miliki mengalami kemajuan, mengalami rugi besar. Dalam keadaan rugi inilah Tuhan berbicara kepada orang ini. Dan kemudian kamu tahu apa yang kamu lakukan dengan menerima uang angsuran itu api asing buat aku. Lalu dia berkata, Tuhan ampuni aku. Dia cepat telepon orang itu, Pak, mulai hari di WA dia, Pak, mulai hari ini semua hutangmu aku hapuskan. Orang yang terima message itu mak plong, saya percaya, saya yakin. Orang yang sudah menyampaikan perkataan melepaskan akan angsuran itu juga mak plong. Buh makne sopo tapi mak plong, saudara. Beberapa saudara mungkin gak ngerti bahasa itu. Tapi saya ngerti. Oleh karena apa? Saya pernah ngerasain. Kalau saya menerima berkat dari pelunasan utang, wah rasanya seneng banget. Walaupun saya gak pernah berhutang, saudara. Tapi alangkah senengnya luar biasa, damainya luar biasa. Tatkala Tuhan berkata, lepaskan hutang ini, ampuni dia, berkati dia. Saya mentaati dan saya berkata, lunas ya, berkat buat kamu. Hatinya tuh sukacita. Itu sebabnya Alkitab berkata lebih baik, lebih berkat memberi daripada menerima. Alami seperti itu, saudara.
Itu prinsipnya seperti orang yang melepaskan pengampunan, melepaskan haknya. Dia berkata, aku lepaskan pengampunan, aku lepaskan hakku, aku blessing engkau. Hati itu akan bersuka cita luar biasa. Hari itu saya percaya api asing yang Tuhan tunjukkan kepadanya kemudian dibinasakan, diganti dengan sorak-sorai kemenangan yang luar biasa. Tuhan menunjukkan kepada kita betapa api asing, dosa itu noda buat keluarga. Dosa itu merupakan noda bagi bangsa. Satu orang berbuat dosa, maka seluruhnya terkena poisonnya, terkena akan racun dosa itu. Saudara, jangan mengikuti nafsu dan hanya menikmati dosa yang sesaat saja. Tapi kemudian akan berakibat murka yang luar biasa. Kita semua mungkin mengikuti berita yang dialami oleh seorang Sambo kan gitu saudara ya. Wah, itu jadi bahan bicaraan setiap hari gitu. Kurangnya apa sih? Dia kaya luar biasa. Istrinya cantik, suaminya ganteng, gagah, masih muda, masih punya potensi karier yang luar biasa. Sebuah perbuatan menodai seluruh orang yang ada di sekitarnya. Saya dengar ada banyak petinggi dari kepolisian yang ditangkap juga. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah instansi yang sedang diangkat tinggi oleh Tuhan, tiba-tiba mengalami kehancuran. Satu dosa merusak sebuah bangsa. Hal yang kedua yang saya lihat, selain dosa yang dilakukan oleh satu orang yang namanya Akan, ada sebuah pernyataan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dalam Yosua pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-4. Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-4. Baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian. Pergilah ke sana dan intellah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarkanlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi apa yang mereka alami? Mereka melarikan diri dari depan orang-orang Ai. Kalau boleh saya katakan, ini sebuah kesombongan yang luar biasa. Mereka enggak pernah bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan tidak pernah membiarkan Tuhan berbicara kepada mereka. Apa yang akan dan harus dikerjakan. Berbeda pada saat mereka menghadapi Yeriko. Mereka sembayang karena mereka ketakutan luar biasa. Tuhan memberikan order dan Tuhan berkata, aku akan menyerahkan Yeriko dengan cara putari Yeriko setiap hari sekali. Di depan yang paling depan adalah imam-imam yang membawa trompet dan sebagainya. Ditata demikian rupa. Karena orang mengalami ketakutan, mereka mendengar Tuhan dengan baik-baik. Bahkan mereka dengan teliti dan hati-hati. Menata barisan demi barisan. Mereka mengelilingi, dipastikan semua orang bangsa itu harus berkeliling. Tidak terkecuali anak-anak. Semua keliling sekali. Gak tahu meaningnya juga gak tahu. Maksudnya gak tahu. Yang penting kamu kelilingi dengan diam
sehari sekali. Tapi pada hari yang ke-6, kelilingi 7 kali. Begitu ada suara trompet panjang, maka semua orang harus teriak sekencang-kencangnya. Dan mereka ikuti order yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka mentaati dengan sungguh-sungguh. Dan ajaib, mereka menyaksikan tembok Yeriko yang begitu besar roboh seketika. Tapi bagian yang kedua ini mengalami kegagalan. Mereka menganggap remeh, oh kecil, Yeriko aja kalah. Kecil, gak usah banyak-banyak lah, kirim 2.000 atau 3.000 orang. Bukankah sifat kesombongan ini merupakan bagian dari hidup manusia yang angkuh ini? Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Perhatikan saudara. Ini perkataan yang begitu jelas disampaikan oleh Tuhan. Tuhan itu benci terhadap kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Adam dan Hawa mengalami kegagalan. Kenapa? Tipu muslihat yang dilakukan oleh iblis. Ada banyak orang yang kena tipu muslihat. Bahasa sekarang tuh hoak gitu ya. Itu sangat menyebalkan. Ngeprank tapi keterlaluan. Saya juga jengkel loh, ada seorang artis ngeprank polisi. Wah, kalau deket saya tak jitak itu. Jengkel banget gitu. Polisi di prank gitu. Menyedihkan. Janganlah ngeprank, janganlah hoak gitu ya. Tuhan itu benci terhadap tingkah laku yang jahat seperti itu. Kesombongan itu merupakan tipu muslihat. Yang menipu pertama-tama bukan menipu orang lain, tapi menipu diri sendiri. Kesombongan itu merupakan sebuah kejahatan. Oleh karena dia menganggap diri lebih dari yang lain. Kesombongan itu merusak hubungan dengan Allah, juga dengan manusia. Kesombongan itu merupakan awal dari kejatuhan dan kehancuran. Ada 2 hamba Tuhan dalam waktu yang berbeda dan perkataan yang hampir sama. Beliau berkata, saya sedih banget, banyak orang Kristen setiap kali berdoa, mereka menyebut dalam nama Yesus. Amin. Dari awal saya dengar gitu tuh, kok Yesus ya? Ya memang Yesus. Tapi orang ini berkata, kamu tahu, dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kenapa sih tidak berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Apalagi orang-orang Amerika, ini orang lahir di Amerika dan kemudian dia sebel banget. Kesandung sedikit Yesus gitu saudara. Kemudian dikeplak sedikit Yesus gitu saudara. Jadi latah gitu. Bukankah salah satu 10 dari 10 hukum Taurat berkata, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sedih juga saudara. Istri saya satu kali cerita kepada saya. Kami waktu di Palau, ini anak-anak kecil panggil dia, Olga, Olga, Olga. Lama-lama, Olga. Ya itu tak tambahin sendiri. Cuma saya mendengar itu sama saudara. Istilah Jawa itu jangkar gitu saudara ya. Karena kami kalau di rumah itu, kalau saya panggil kakak saya laki itu 2, Tono sama Toyo. Saking jengkelnya itu kalau panggil kakak itu, dasar toyek gitu, namanya Toyo tuh tak panggil toyek gitu. Yuni panggil Yunek gitu saudara, saking jengkelnya gitu.
Dan ibu saya sama ayah saya atau kakak-kakak saya yang dengar tuh langsung risih. Mulut saya tampar, pak gitu. Ngomong apa tadi? Loh ngomong apa tadi? Orang yang jangkar tuh kualat. Ya, enggak ada yang kata amin di zaman sekarang ini, mbok gitu ya. Saya ngomong sama Yedida, kalau dia ngomong panggil giver, itu tuh kakakmu gitu. Saya membiasakan mengingatkan dia. Dengan kakaknya ojo jangkar. Karena sekali jangkar, itu kemudian sikapnya itu tidak ada hormat sama sekali. Bahkan lakukan sembarangan. Ini raja di atas segala raja, saudara. Tuhan di atas segala Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Setuju? Kalau kita punya spirit friendly gitu, spirit pertemanan, itu lama-lama itu nggak bagus. Yang tadinya respect gitu ya. Saya ketemu dengan seorang nggak ada di jemaat sini, di luar sana. Mereka tahu ini pendetanya. Begitu ketemu pendetanya yang tadinya ngerokok, rokoknya diumpetin. Karena apa? Masih respect gitu. Tapi lama-lama saya berkumpul sama dia, ngeses aja gitu. Saya pikir, wong ki ora unggah-ungguh sama sekali. Ya saya tidak butuh tentang hal itu. Saya juga ngerti ya rasanya rokok yang saya pernah ngerokok juga gitu. Tapi mbok yo gitu. Orang-orang yang masih respect, saya yakin hatinya itu masih ada rasa hormat. Dengan manusia saja Anda rasa hormat. Pernah Anda pergi ke kelurahan dengan pakai sandal jepit gitu saudara? Menurut saya enggak lah. Anda akan diusir mungkin kalau lurahnya cukup disiplin. Belakangan ini kan pada ribut, naik sepeda motor enggak boleh pakai sandal jepit gitu. Kan ribut gitu. Sebenarnya itu kan untuk kepentingan diri sendiri. Tapi banyak orang seperti itu. Kalau kebiasaan Anda mengerjakan sesuatu yang tidak dengan hormat, ujung-ujungnya perbuatan kita enggak ada pernah respect. Bahkan kepada Tuhan. Dengan pribadi yang kelihatan saja, Anda enggak respect. Apalagi dengan pribadi yang tidak kelihatan. Saudara mengerti? Kadang-kadang kalau doa kan sembarangan. Gitu. Wah, ini doa loh. Meminta permohonan gitu ya. Kebiasaan kalau Anda berdoa makan gimana? Dalam nama Yesus kuduskan makan ini, amin gitu. Saya rasanya kok seperti itu ya. Coba kita evaluasi bersama-sama. Dua orang itu merasa sangat terganggu tatkala Tuhannya, rajanya disebut dengan kata-kata sembarangan. Hormati Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Ada pepatah Jawa, bukan pepatah ya, angger-angger lah, ojo dumeh, kan gitu. Dumeh konco, dumeh sudah ditebus, dumeh gini, dumeh gitu. Ada satu teman dia berkata, kalau aku sama Tuhan tuh hubunganku karib gitu ya. Saya menyebut Yesus, itu langsung dia hadir. Ya perasaanmu dalam hati saya saudara. Karena kadang-kadang kita dipengaruhi oleh perasaan kita kan. Perasaan yang sedang happy itu rasanya dekat dengan Tuhan. Tapi perasaan sedang lokro rasanya Tuhan tuh jauh kan gitu. Tuhan itu adalah Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Hormati dia. Sekalipun memang kadang-kadang dia menyebut Anda sebagai sahabat. Tapi bukankah kita harus respect bahkan kepada sahabat kita sendiri. Kesombongan itu merupakan awal dari kejatuhan. Yang ketiga, selain dosa, yang kedua kesombongan, yang ketiga, saudara, ada sebuah keputusan yang dilihat oleh seorang pemimpin yang nama Yosua ini. Dia begitu merasa bahwa ini kok gagal ya. Kenapa?
Apa yang dilakukan oleh Yosua? Dalam kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebaraim. Dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil saudara menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kulakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Saudara, saya percaya seorang yang mengenali Tuhannya, begitu dia ngerti ada sebuah kegagalan, 3.000 banding 36, saudara, belum ada 10%-nya. Itu mungkin 0,03 sekian persen. Apa yang terjadi? Ini menjadi sebuah peringatan. Orang itu peka banget, bukan pekok loh saudara, tapi peka banget dengan Tuhan. Dia ngerti ini tidak beres ini, pasti ada kekeliruan. Langsung Yosua cari Tuhan, dia lepaskan jubahnya, dia bukan lepaskan, dikoyakkan jubahnya sebagai tanda dia koyakkan hatinya. Dia urapi kepalanya dengan abu untuk merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia cari Tuhan dengan sepenuh hati. Dia tanyakan kenapa. Dari pagi sampai malam itu pekerjaan yang membosankan loh saudara. Kita kan pernah diundang untuk doa bersama-sama satu bangsa itu hanya 1 jam, saya nggak tahu. Mungkin beberapa saudara nggak datang kok saudara. Saya tahu di situ. Saya tunggu tuh 4 jam di sana. 4 jam enggak bersujud terus sih ya. 4 jam tuh nyanyi, nyembah, dengar kesaksian, dan kemudian ada kesempatan untuk memperhatikan teman-teman yang sedang mencari uang transportasi. Saya harus ngurusi mereka. Hanya 4 jam saja masih melakukan yang lain-lain. Komitmennya 8 jam gitu. Tapi sambung menyambung ganti-gantian. Anda bayangkan ini dari pagi sampai petang mencari Tuhan. Karena saking sakit hatinya melihat sebuah kegagalan. Saya percaya orang yang membiasakan hubungan pribadi dengan Allahnya, dia akan dengan mudah diingatkan oleh Tuhan dan berkata, kenapa keliru ya? Kenapa kok salah ya? Kenapa kok gagal ya? Dia akan cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya berkata, sebuah kegagalan sesungguhnya dimulai dengan kegagalan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kalau Anda tidak ketemu dengan Tuhan pagi itu, jamin siang pasti uring-uringan, saudara. Kalau Anda tidak memulai dengan Tuhanmu di pagi itu, berjumpa pribadi dengan Tuhan, jamin siangnya pasti uring-uringan. Dan kemudian Anda mengalami kegagalan demi kegagalan. Mulai ketemu dengan Tuhan. Tuhan ngajarin pagi-pagi benar. Yesus harus naik ke atas bukit mencari hubungan pribadi dengan Allahnya.
Yesus sendiri dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kita? Apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui Yesua? Dia tahu ada kekeliruan, dia tahu ada dosa. Dia datang kepada Tuhan, ada kesombongan, ada dosa yang harus dipatahkan dengan sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya tahu setiap kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Setiap kita pernah mengalami yang namanya kegagalan. Apakah pernah mengevaluasi diri dengan membuka hati di hadapan Tuhan? Tuhan, kenapa aku gagal hari ini? Tuhan, kenapa aku mengalami kegagalan hari ini? Tatkala Anda berjumpa dengan Tuhanmu, dengan mengaku dosamu, maka Tuhan akan mengampuni. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Waktu Anda dan saya menemukan dosa yang ada dalam hidupmu, Tuhan ajarin untuk kita mengakuinya. Akui di hadapan Tuhan. 2 malam berturut-turut saya mengikuti doa bagi seluruh bangsa. Ada seorang hamba Tuhan, penekanannya sama, yaitu rela mengampuni akan dosa orang. Hamba Tuhan itu menceritakan, sejak kecil saya mengalami aniaya, hubungan kami tidak bagus dengan ayah kami. Dia menceritakan dia anak yang keempat dari 5 bersaudara. Dia dapat perintah untuk dia pulang oleh karena maminya sedang punya masalah. Dia ketemu maminya ditanya, kenapa mami? Kenapa? Sakitnya luar biasa. Tapi kemudian tanpa maminya berbicara, anak ini ngerti papinya selingkuh dengan orang lain. Wah, dia marah. Dia ambil pedang, ditaruh di depan maminya. Mami, aku akan bunuh laki-laki itu. Anaknya ngomong seperti itu. Aku akan bunuh laki-laki itu buat mami. Pada saat dia ngomong begitu, papinya datang langsung dipacok. Kakinya patah, saudara. Tapi dari hari itu, dia nyeselnya luar biasa. Seolah-olah ada suara berkata, kamu menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru. Wah, hatinya dikejar, dia ketakutan luar biasa. Aku menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Bukan memulihkan, bukan menyembuhkan, tapi menambah penyakit. Bukan hanya maminya saat ini yang sakit, tapi papinya juga sakit. Dia mengalami kesedihan. Dalam keadaan yang suntuk itu dia teriak kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Kenapa aku berbuat seperti ini? Dia balik, dia minta ampun sama papahnya. Dan papahnya mengampuni dia. Tapi dengan syarat, mulai hari ini kamu tidak boleh masuk ke rumah ini. Pergi. Tapi tetap dikasih hadiah. Dikasih kalung, kasih emas yang dimiliki oleh papahnya. Mulai hari ini kamu tidak boleh masuk di rumah ini. Pergi dia, kabur. Singkat cerita dia ketemu dengan Tuhan. Dan memang Tuhan pulihkan hidupnya. Dia balik, dia datang kepada papahnya. Papa, aku minta maaf. Karena perbuatan kebodohan yang aku lakukan. Menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. Enggak kayak Pegadian ya saudara.
menyelesaikan masalah tanpa masalah, diapusi gitu saudara. Ya. Dan dia mengakui, wah aku menyelesaikan masalah dengan membuat masalah yang baru. Tuhan ingatkan kepada kita, lepaskan pengampunan, balik hubungan. Sebab Tuhan itu berbicara, kalau kita menghormati orang tua kita, panjang umur dan diberkati. Panjang umur dan diberkati. Panjang umur dan diberkati. Taat orang tuamu dalam Tuhan. Karena itulah yang sebenarnya supaya panjang umurmu dan diberkati di bumi ini. Siapa yang mau diberkati angkat tangan? Ampuni orang tuamu. Datangi mereka. Pak, kalau orang tuaku sudah meninggal, Anda bisa datang ke kuburannya saudara. Tidak perlu ngomong sama papa aku minta ampun. Jangan saudara. Kan kebanyakan orang kan lakukan seperti itu. Anda datang kepada Tuhan, minta ampun kepada dia. Ya, saya diapusi sama orang tua saya. Ayo datang kepada buyut. Kenapa? Minta uang sama buyut. Biar kamu diberkati. Buyutnya sudah mati ya saudara. Ya, saya bodoh, saya ngikuti. Dan kemudian saya bawakan apa-apa. Lalu saya berpikir, loh buyut kan sudah mati dikubur seperti ini. Mosok buyut dengar saya berdoa. Berdoa sama Tuhan saudara. Amin saudara. Ayat yang terakhir, lihat bersama-sama dengan saya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sebagai peringatan yang luar biasa. Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya belajar dari apa yang dilakukan oleh Yosua ini. Paling tidak berapa kali? 7 atau 8 kali. Tuhan tuh berbicara kepada Yosua. Teguhkanlah hatimu. Tenangkan dan teguhkan hatimu. Tenangkan dan teguhkan hatimu. Tenangkan dan teguhkan hatimu. Bukan berarti tanpa ada masalah. Untuk menenangkan dan meneguhkan hati itu perlu usaha. Katakan, untuk menenangkan dan meneguhkan hati itu perlu usaha. 2, 3. Untuk menenangkan dan meneguhkan hati perlu usaha. Sekali lagi, untuk menenangkan dan meneguhkan hati itu perlu usaha. Perlu usaha saudara. Itu tidak instan langsung tenang dan teguh. Itu perlu diusahakan, perlu diupayakan. Saya berkali-kali kalau mengalami masalah, saya selalu berbahasa roh. Berbicara dengan Tuhan yang adalah roh. Pada saat itu seringkali Tuhan itu menampakkan dirinya. Ya mungkin dalam angan-angan saya. Tapi kadang-kadang dia berbicara audible. Berbicara kepada saya. Untuk menenangkan dan meneguhkan hati itu perlu usaha. Kadang-kadang muncul kata-kata, paling Tuhan gak dengar kamu, paling Tuhan gak perhatikan engkau, karena dosamu terlalu banyak dan sebagainya. Ada tuh pikiran kayak gitu. Tapi perlu dilawan, perlu ditepis tuh. Ada banyak tantangan. Tatkala menggoncangkan imanmu, perlu usaha. Katakan di dalam nama Yesus, aku percaya itu sebabnya aku berkata-kata. Aku percaya itu sebabnya aku berkata-kata. Tuhanku hidup, Tuhanku ada. Dia yang memberikan kedamaian, keteduhan kepadaku. Aku percaya pikiranku harus ditundukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ngomong gitu seperti itu. Sehingga kita akan mengalami keteduhan. Mencari Tuhan itu Alkitab berkata seperti orang mencari emas. Kalau Mas Heru ya ada kelihatan gampang. Kalau Mas Tri gampang kelihatan. Mas Heri aja ada. Tapi mencari emas enggak segampang untuk mencari manusia itu. Saya di tengah Kalimantan saya kumpul dengan jemaat yang hari-harinya cari emas. Kadang-kadang zong. Kadang-kadang zong. Itu kalau mereka berkata, wah enggak bisa cair
ngalami rugi banyak. Mereka harus mendaki, menggali sedalam-dalamnya. Kadang-kadang dia harus tembus batu. Dia cari di batu itu, kalau ada secercah harapan itu, ada titik. Dia berkata, wah ini ada, disorot gitu. Dan kemudian dilihat. Beberapa kali ditunjukkan batu kecil yang mengandung emas. Nempel kayak di tangan kita itu kalau habis mainan pasir itu loh saudara. Ada putih-putihnya, nah itu perak itu. Kalau ada kuning-kuningnya, ya itu emas. Kayak gitu, iya kayak gitu, mbak pikir gelondongan gitu, enggak saudara. Itu kayak titik-titik gitu. Kalau titiknya semakin banyak, itu banyak di situ. Dan di situ harus dihancurkan, baru dikasih air raksa, kemudian dibakar, dipisahkan antara besi dengan batu, dengan emasnya. Itu berkali-kali, gak gampang. Alkitab berkata cari Tuhan itu seperti orang yang mencari emas, mencari perak. Perlu diusahakan. Ada seorang hamba Tuhan yang namanya Musa. Dia komitmen dan itu menjadi sebuah tipologi bagaimana Yosua mencari Tuhan. Dia berkata, kalau engkau tidak bersama aku, jangan izinkan aku berjalan sendiri. Amin. Tutup Alkitab kita akan bersama-sama mencari Tuhan. Minta anugerahnya. Kalau ada dosa, akui dosamu. Kalau ada kesombongan, kejahatan apapun, akui di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang memperhatikan, Dia akan memulihkan keadaan kita. Belajar dari kegagalan. Karena pada saat Anda gagal, izinkan Tuhan untuk membangun kembali sebuah hubungan. Untuk Anda kenal akan pribadinya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian seperti doa yang disampaikan oleh Musa. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan denganku. Haleluya. Besertaku, tak mau berjalan, ku tak mau berjalan,
angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Oh, Santa Karalapa, Sokorolopo Sekaralata. Tuhan dengar umatmu berteriak meminta tolong kepadamu Tuhan. Bimbinglah aku setiap waktu ke jalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saudara, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya tahu ada banyak pergumulan dari anak-anak Tuhan, dari jemaat Tuhan. Menyadari benar kegagalan demi kegagalan. Mencoba untuk melakukan ini, mencoba melakukan itu, yang membuat orang itu menjadi hatinya kacau luar biasa. Dan beberapa saudara sudah enggan untuk melakukan sesuatu. Tuhan rindu hari ini engkau dengar apa yang dikatakan Tuhan. Memang ada kalanya orang diizinkan gagal. Tapi kegagalan itu apakah memang menjadi sebuah evaluasi untuk kita berkata kepada Tuhan, aku keliru, aku salah. Aku tidak pernah meminta petunjuk daripada Tuhan. Kalau Anda orangnya yang berkata dengan jujur, sungguh aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Anda boleh angkat tangan di tempat diaman masing-masing. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu Tuhan. Baik hamba-Mu yang ada di ruangan ini maupun setiap pribadi yang ada di online. Engkau Tuhan yang memperhatikan masing-masing umat-Mu. Biarlah setiap pribadi akan berteriak seperti Musa yang berkata, bila Engkau tidak besertaku, ku tak mau berjalan Tuhan. Aku telah mengalami kegagalan demi kegagalan dalam segala hal. Hari ini aku bersyukur kepadamu karena Engkau menunjukkan kegagalanku supaya aku balik dalam jalan-jalan-Mu. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu. Engkau memperhatikan kedalaman hati masing-masing umat-Mu yang begitu jauh dan rindu untuk ketemu dengan Engkau. Berbicaralah Tuhan, jangkau jamah masing-masing anak-Mu ini. Koryang karala pasyendekianta karala pasyekiata karala pasyakarala. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu.
percaya Engkau Tuhan yang telah berbicara pada masing-masing kami. Lanjutkan kerinduan-Mu ya Roh Kudus untuk menyingkirkan semua kesombongan, kejahatan, dan bahkan segala sesuatu yang tidak menyukakan isi hati-Mu. Tahirkan masing-masing kami tatkala kami berteriak sebagai sikap kerendahan hati kami. Dan berkata, ampuni 2, 3 bahkan 4 perkara yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Hamba minta anugerah-Mu Tuhan, pulihkan keadaan anak-anak-Mu ini. Pulihkan hubungan pribadi dengan Engkau. Pulihkan hubungan pribadi dengan sesama kami. Minta anugerah-Mu Tuhan, minta anugerah-Mu Tuhan, minta anugerah-Mu. Berbicaralah Roh Kudus, berbicaralah Roh Kudus. Berbicaralah pada masing-masing anak-anak-Mu ini Tuhan. Biar kami menyadari betul betapa pentingnya hubungan kami pribadi lepas pribadi dengan Engkau. Engkau yang terus akan membimbing kami masuk dalam jalan-jalan ilahi-Mu. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Tuhan berbicara dengan sungguh-sungguh. Dalam ketaatan kami melakukannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk. Ada pengumuman yang akan disampaikan lewat video. Bangkit berdiri bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang luar biasa. Engkau sedia menegur masing-masing kami untuk hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu sendiri. Saudara, kedangkan tangan-Mu, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan engkau melewati berbagai macam masalahmu dan membuat engkau berani oleh karena roh yang di dalam engkau jauh lebih besar daripada roh dunia ini. Membuat engkau mampu dan bisa menyelesaikan dengan hikmat yang Tuhan telah berikan kepadamu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata,